Jadi ini adalah powerbank yang awalnya saya beli bukan untuk di-review, tapi untuk ganti powerbank saya yang mulai terasa ribet. Akhirnya saya pilih ini sebab ukurannya mini, bisa fast charging, support power delivery charging, bisa wireless charging juga, dan aman dipakai di TWS yang saya gunakan. Intinya bisa menambah durasi pemakaian gadget saya termasuk handphone saat tidak di rumah. Dan setelah 3 minggu terakhir pakai powerbank ini, walaupun bukan termasuk powerbank keluaran terbaru, saya putuskan untuk buat video review ini, siapa tahu teman ada yang butuh. Assalamualaikum, halo teman, masih dengan saya MS Baka Channel. Untuk review kali ini kita tidak akan bahas TWS, speaker Bluetooth ataupun gaming gear dulu, tapi kita bahas powerbank yaitu Epic W10 Pro Powerbank. Ini adalah varian 10.000 mAh, tentu ada varian 20.000 mAh-nya juga, tapi spek dan dimensinya tentu akan lebih besar. Berhubung saya belinya ini paket bundling, jadi di luar invoice pembelian, kabel charger Epic ini adalah item tambahan bundlingnya. Kualitasnya ya terasa cukup baik, sedang untuk pouch atau kantongnya ini adalah bonus, tapi masih punya kualitas yang lumayan baik. Setidaknya kabel dan powerbank bisa disatukan di sini. By the way, untuk kertas invoice sebaiknya disimpan baik-baik. Alasannya sebentar saya sampaikan. Kita lanjut untuk item-item di dalam boxnya. Selain unit powerbank, kita dapat kartu garansi dan user manual. Dimensi powerbank Epic W10 Pro ini memang benar-benar mini, jadi gampang dimasukkan ke saku celana ataupun sekedar digenggam bersama smartphone, dan punya bobot tergolong ringan. Tampilan Epic W10 Pro ini biasa saja sebenarnya, sama dengan powerbank tipikal yang lain. Terkesan kalem, material bodinya ini dari jenis plastik dengan permukaan yang dibuat bertekstur. Saya suka karena bikin terlihat dop dan jadi tidak gampang terlihat kotor. Di bagian atas ada pad untuk isi daya nirkabel, sudah support isi daya dari 5-10 watt, jadi buat teman yang smartphone atau gadgetnya itu support wireless charger, ini bisa diandalkan. Saya sendiri lebih sering pakai ini untuk TWS, tidak ada rasa khawatir terjadi overcharge, baik itu menggunakan fitur wireless ataupun yang pakai kabel, sebab daya yang diberikan bisa disesuaikan tetap rendah. Jadi untuk gadget macam smartwatch dan TWS ini aman. Misal di Redmi Buds 3 Pro nih, isi dayanya bisa lebih cepat dibandingkan ketika kita pakai kabel biasa. Tombol power dan indikator lampu isi dayanya berada di samping. Masing-masing lampu indikatornya ini mewakili 25% kapasitas baterainya. Sedang untuk tombol power, selain untuk mengaktifkan power bank, juga berfungsi memilih mode wireless charging. Untuk mode standard speed wireless charging itu di 5 watt, tinggal tekan 1 kali akan ada warna hijau, dan tekan 2 kali untuk mode fast wireless charging. Ini antara 7,5 sampai 10 watt. Dengan catatan, kedua mode ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol power dari kondisi off. Lanjut, di bagian atas ada 3 port, 2 port USB-A dan 1 port USB-C. Port yang berwarna hijau ini untuk isi daya Epic Intelligence System. Singkatnya, di port ini bisa mengenali kemampuan fast charging berdasarkan device-nya. Jadi, mau pakai HP Oppo, Huawei, Samsung, Motorola, atau isi daya Qualcomm 3.0, ini dilayani semua. Satu lagi, port isi daya di bagian samping ini bertipe micro USB dan tentu juga sudah support fast charging Qualcomm 3.0. Jika teman lupa fungsi-fungsi dari masing-masing port ini, semua keterangannya ada di bagian belakang atau di bawah powerbank ini. Di sini juga ada spesifikasi teknis dari powerbank Epic W10 Pro, jadi mudahlah mengecek dukungan besar voltase dari setiap port yang ada di sini. Untuk tes di powerbank Epic W10 Pro ini tidak banyak, cuman hal-hal yang kita anggap penting saja, terutama terkait durasi pengisian daya ke smartphone. Tes pertama di HP Samsung, kapasitas baterainya itu 3600 mAh, dari kondisi baterai 40% ke 100% hanya butuh sekitar 90 menit. Durasinya menurut saya normal, by the way smartphone ini belum support fast charging. Lalu lanjut ke HP Xiaomi Mi 10T Pro. Ini sudah support fast charging dan bisa power delivery juga. Dari kapasitas 10% sampai terisi 94% hanya butuh sekitar 1,5 jam saja. Untuk ukuran isi daya pakai fitur power delivery ini tidak jauh beda dengan hasil dari powerbank Besius yang pernah saya review di sini. Tapi karena ini hanya berkapasitas 10.000 mAh, jadi ketika lampu powerbanknya tinggal satu yang menyala dan sudah berkedip-kedip, ya mau tidak mau saya hubungkan lagi powerbank ini ke charger yang support isi daya minimal 15 watt dan maksimal ini 33 watt charger milik Mi 10T Pro. Ya, hitung-hitung kita sekalian tes fitur fast stroke charging mode. Ini adalah teknologi Epic yang memungkinkan isi daya powerbank sekaligus isi daya HP atau gadget lain secara bersamaan. Setelah sejam di mode ini, tidak ada indikasi panas berlebih di powerbank. Suhunya tidak berubah dari awal isi daya HP pertama sampai di mode ini. Yang terasa cukup signifikan itu adalah perubahan durasi dari 94% ke 100 ini menjadi benar-benar melambat setelah di mode fast stroke charging mode ini. Butuh 45 menitan dari 95% ke 100%. Sebenarnya ini wajar, sebab di mode ini maksimal outputnya itu berubah drastis menjadi 5 watt atau bukan fast charging lagi. Sekarang kita lanjut ke tes berikutnya adalah mengisi daya baterai powerbanknya.
Untuk isi daya dari hanya satu lampu menyala sampai baterainya penuh, di sini saya kembali pakai chargernya Mi 10T Pro dengan output minimalnya itu 15 watt dan maksimalnya di 33 watt. Sedang input power delivery Ecmic W10 Pro ini minimal 15 watt dan maksimalnya itu 18 watt. Saya tidak tahu berapa input daya yang terjadi, tapi yang jelas ini butuh hampir 3 jam baru keempat lampu indikatornya ini menyala secara konstan. Lumayan lama. Jadi dari gambaran tes barusan plus pengalaman penggunaan kurang dari sebulan ini, dengan hampir semua tipe dan karakter pengisian HP dan gadget yang ada saat ini bisa dia layani dengan baik. Jadi jika membandingkan harga yang ditawarkan dengan fitur-fitur yang dimiliki powerbank Ecmic W10 Pro ini, rasa-rasanya ya sudah cukup sepadan. Bagi saya ini hampir jadi powerbank palu gada. Apa yang lo butuh gue ada. Kenapa saya bilang hampir? Sebab dia minus port input daya tipe Lightning-nya iPhone. Seandainya ada komplit ya. Dan jika teman butuh spesifikasi dan kapasitas yang lebih tinggi dari Ecmic W10 Pro ini, bisa cek Ecmic W20 Pro. Semua linknya nanti saya simpan di deskripsi. Oke, hampir lupa di awal tadi saya sempat bilang invoice pembelian ini disimpan baik-baik sebab ketika rusak, powerbank ini bisa diganti baru tanpa perlu menyertakan boxnya atau yang lain. Garansi maksimalnya sampai 18 bulan, tentu selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi baca baik-baik dulu biar peluang klaim garansinya itu aman. Biasakan untuk keep smart and be yourself. Oke, semoga bermanfaat, selalu jaga diri dan kelestarian lingkungan kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Saya MS Mubaka Baka Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.